Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, dilimpahkan berkat, rahmat, dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini memasuki episode yang ke-343, yang kali ini akan mengangkat satu topik bahasan yang menarik, yakni ora et labora. Nah, firman Tuhan terambil dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan lebih mendalam, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau memberikan kami kesempatan bersaat teduh. Dan kami mau meresponi panggilan-Mu ini Tuhan dengan merendahkan hati kami, memohon hikmat dan pengertian dan Roh-Mu sendiri yang mengurapi dan menuntun kami Tuhan. Berkati setiap pendengar-Mu, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak sedang membahas mengenai sejarah dari moto atau semboyan ora et labora ya. Tapi sebagai insight atau sebagai pengetahuan saja, semboyan ora et labora itu diciptakan oleh Santo Benedictus dari Nursia ya, di sekitar tahun 480 sampai 547 ya. Jadi ia adalah seorang biarawan, seorang petapa yang hidup sederhana di Biara Subiaco Monte Cassino, Italia Selatan. Jadi sejarahnya di sini ia memimpin 12 biara monastik dan membuat peraturan hidup bersama sebagai petapa ya. Jadi petapa itu ya para biarawan itu, mereka yang memang memberi kehidupannya sepenuhnya bagi Tuhan, saudaraku ya. Nah, ora labora itu kan artinya bekerja dengan tangan atau opus manuale. Yang dimaksud dengan labora di sini tuh bekerja keras, saudaraku, melawan kemalasan. Karena dalam pandangan klasik orang di masa itu, kemalasan itu dianggap sebagai godaan setan ya. Dan kalau kita jeli memperhatikan labora itu sangat dekat juga dengan bahasa Inggris labor ya, yang berarti rajin atau menyediakan waktu yang ekstra, atau juga bisa berarti labor itu bisa berarti buruh ya. Pandangan masa itu memang ekstrim, orang malas itu dianggap sebagai budak setan. Maka kita harus rajin katanya melawan kemalasan. Nah, tapi saya tertarik untuk membahas ini dari sudut pandang yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ora et labora. Kenapa nggak dibalik saja? Kenapa nggak bekerja dulu baru berdoa? Saya memandang bahwa berdoa itu memang jauh lebih penting ya. Dengan berdoa itu menandakan bahwa kita mempercayai Tuhan ada, Tuhan memegang kendali, Tuhan memegang kontrol. Kita percaya bahwa Tuhan menguasai alam semesta ini dan mengatur segala hal dan masa. Dan kita juga percaya dengan berdoa. Itu tanda bahwa kita merendahkan hati, menaruh pengharapan kita, mengandalkan Tuhan. Bekerja itu penting, karena kalau cuma berdoa saja tanpa bekerja, bukan berarti saya meragukan ya cara kerja Tuhan memberkati kita. Bahkan Alkitab ada berkata Tuhan memberkati anak-anak atau orang-orang yang dikasihnya pada waktu mereka tidur. Tetapi jangan dimaknai lantas ayat ini ditafsirkan sebagai kita tidur saja, cukup berdoa saja, tidur saja, nanti Tuhan berkati. Masalahnya di dalam Alkitab saya menemukan banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan itu
punya background atau punya latar belakang tuh rajin. Orang-orang yang bukan pemalas. Orang-orang yang penuh dengan semangat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lantas ketika saya membahas ora et labora, mana yang lebih penting? Doa atau bekerja? Kedua-duanya seimbang. Ya saudaraku ya. Kedua-duanya harus ada dan harus seimbang dalam hidup kita. Baru benar. Ya. Keseimbangan itu kan diagung-agungkan oleh orang di dunia ini, ada istilah yin dan yang. Keseimbangan ya. Seperti benderanya Korea, saudaraku ya. Atau keseimbangan secara logika dalam hidup kita juga. Saudara harus perhatikan. Makan juga nggak boleh berlebihan. Lebih-lebih kalau saudara sudah mulai di usia 30-40 tahun ke atas. Sudah deh. Makanan itu harus masuknya dengan seimbang. Tidak boleh lagi ada yang berlebihan. Karena kalau ada yang berlebihan akhirnya apa? Diabetes naik. Asam urat naik. Kolesterol naik. Belum lagi yang lain-lain saudaraku ya. Jadi harus seimbang. Ya, nggak seperti ketika kita masih kecil atau ketika kita masih remaja ya. Makan apa saja kayaknya nggak masalah. Karena semuanya lari ke pertumbuhan tubuh, pertumbuhan fisik. Ya, supaya badan tinggi dan sebagainya. Sementara ketika saudara sudah 30 bahkan 40 tahun ke atas itu sudah masa penuaan saudaraku ya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita pun harus ditakar dengan hati-hati. Ini kita bicara soal keseimbangan saja. Saya menggunakan ilustrasi seperti itu. Keseimbangan dalam gizi makanan. Nah, dalam berdoa dan bekerja juga harus seimbang, saudaraku. Ayat firman tadi sudah dengan jelas berkata ya, memang lebih banyak condong ke pekerjaan sih. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tapi kami berusaha dengan berjerih payah siang dan malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi ini sebuah prinsip ya. Prinsip mendasar dalam kehidupan orang percaya, jangan malas. Saudara harus rajin. Ya, tetapi jangan cuma semata rajin, tapi dan tidak mengandalkan Tuhan. Nanti saudara akan jadi orang yang bekerja melawan kutuk ya, karena memang bekerja keras itu di Alkitab katakan adalah kutuk dari Adam, saudaraku ya. Karena Adam mendengarkan kata perempuan itu, maka terkutuklah tanah dan ia harus mengupayakannya dengan berjerih lelah. Bercucuran keringat artinya harus habis-habisan bekerja, itu adalah kutuk anak manusia. Tapi ingat, Tuhan menjanjikan tidak ada lagi kutuk atau penghukuman bagi orang percaya, bagi orang yang ada di dalam Kristus. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kerja keras, cuma jangan juga kerja keras semata, saudaraku ya. Artinya firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu ada di dalam Alkitab kita ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Maka kita belajar bahwa berkat Tuhan itu penting dalam hidup kita. Artinya perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan. Maka jangan pernah lupa memulai segala sesuatu dengan mengalaskannya di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahwa dalam doa setiap pekerjaan saudara, setiap usaha saudara, bahkan kalau saudara mau simpelnya begini, kalau saudara bekerjalah dan pandanglah pekerjaanmu itu adalah karyamu di hadapan Tuhan, kebaikanmu atau perbuatan-perbuatanmu, semuanya akan menjadi kudus, akan menjadi berkenan di hadapan Tuhan ketika engkau mendasari semuanya bersama-sama dan mengandalkan Tuhan. Ya, jangan sombong saudaraku ya. Jangan menjadi orang yang sombong dan berpikir, oh semua ini karena saya. Semua ini karena kecerdasan saya, semua ini karena kemampuan saya. Hati-hati saudaraku. Kesombongan itu akan mendahului kehancuran. Banyak orang sombong, akhirnya mereka berpikir mereka sudah meraih ini itu menjadi kaya. Tiba-tiba kemudian mereka mengalami satu penyakit yang berat, sehingga semua harta kekayaan yang ia raih dengan susah payah itu dalam waktu sekejap ludes. Saya tidak ingin menghakimi apakah itu satu di antara saudara
yang mendengarkan renungan ini. Tapi biar jangan sampai kesombongan itu membutakan kita dan melupakan Tuhan. Nah, sekali lagi, saya tidak akan menabrakkan kesombongan doa dengan bekerja ya. Karena di Alkitab itu ada contoh seperti Marta dan Maria. Marta bersibuk-sibuk melayani Yesus dan murid-muridnya. Dan ia melihat Maria duduk diam dekat kaki Yesus. Dia marah kepada Maria. Alih-alih dia membantu aku, dia malah duduk-duduk santuy di situ. Ya, Marta mau memarahi Maria. Tetapi Yesus menegur Marta dan berkata, "Marta, Marta." Ya, memang bekerja itu baik, tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik. Karena ada Yesus di situ, maka Maria memilih untuk duduk diam dekat kaki Yesus dan mendengarkan isi hati dan pengajaran daripada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada Tuhan di tengah-tengah kita, jangan lupa berdoa. Jangan bekerja melulu, membanting tulang. Ya, saudaraku, ingat, Tuhan itu ada. Saya ingin membedakan hidup kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudaraku. Kalau kita yang sudah mengenal Tuhan, kita percaya Tuhan itu ada. Jangan cuma sekedar lip service, jangan cuma sekedar di mulut kita mengatakan ini. Kita percaya Tuhan itu ada. Dan sama seperti yang menyertai Abraham, Ishak dan Yakub, seharusnya saudara percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara, sehingga saudara patut mengandalkan Dia. Ya, Yesaya apa Yeremia saya lupa berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara diberkati ketika kau mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika engkau sudah bekerja, serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah segala pekerjaanmu kepada Tuhan yang memelihara engkau. Kalau Ia menakar berkat yang saudara rasa masih belum cukup besar, mengucap syukurlah. Karena dengan engkau tahu mengucap syukur, Tuhan akan menambah-nambahkan. Ya. Beda dengan mereka yang di dalam Alkitab sudah dikasih makan, sudah dikasih minum, tapi masih tetap ngeluh ikut Tuhan, menggerutu. Berarti saudara tipikalnya sama kayak orang Israel. Dipelihara oleh Tuhan, ditudungi oleh Tuhan, dibentengi oleh Tuhan, dikasih makan rutin oleh Tuhan, masih aja ngeluh, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Nah, orang-orang seperti ini yang bisa mengalami yang namanya penghukuman Tuhan. Kehidupannya jadi gak damai sejahtera. Akan ada ular tedung yang diizinkan Tuhan lepas dan mengganggu kehidupan saudara. Kenapa? Karena saudara tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang sadar bahwa ora et labora, berdoa dan bekerja itu adalah suatu keseimbangan yang memang harus ada dalam hidup kita. Ya, sah-sah saja bekerja, tapi jangan lupa anak, istri butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh jalan-jalan, butuh liburan, butuh rehat. Kalau nggak punya uang banyak pun, paling tidak lah ngajak jalan-jalan, melihat empang kayak, melihat apa gitu ya, melihat sungai kayak. Kalau di tempat kita ya ke pasar malam kayak. Yang penting ada quality time dan family time. Bagikan. Dan termasuk di dalam juga saudara bisa beristirahat, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengan kesederhanaan dan kerendahan hati meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah mencelikan kami, sehingga kamu boleh diberikan pengertian dan hikmat Tuhan. Bekerja itu baik dan memang seharusnya seperti itu. Sebab Alkitab menegur kami dengan keras, siapa yang tidak bekerja baiklah ia tidak usah makan. Karena orang-orang yang malas, tentu mereka tidak menghormati karya dan keselamatan yang sudah dipercayakan oleh Kristus. Tubuh kami bukan milik kami lagi. Kami diajar untuk giat, kami diajar untuk semangat mengerjakan segala yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menegur kami, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.